Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fadil. Oke, gimana kabarnya Pak Ilham, Bu Sida, Bu Iva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Fadil. Baik Pak. Oke, jadi pada kesempatan atau pada pertemuan hari ini, saya kira kita semua atau penonton semua sudah kenal karena kita ini lumayan rajin upload video ya. Jadi ada Pak Ilham, Bu Iva, dan Bu Sida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang core value berakhlak. Huruf K yang pertama, yaitu kompeten. Jadi untuk dalam dunia kerja sekarang, kalau kita ada usaha misalnya, otomatis kita mau orang yang kompeten. Tidak langsung ada orang di pinggir jalan, mau jadi pegawai? Tidak mungkin dong. Kita cari yang kompeten, wawancara dulu, tes dulu, gimana kemampuannya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam beberapa saat kemudian. Jadi, dalam kompeten ini terdapat 3 perilaku. 3 perilaku yang ditunjukkan oleh kompeten. Nah, Pak Ilham mungkin bisa memberikan pencerahan mengenai salah satu perilaku kompeten. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Fadil ya. Tema kita hari ini adalah tentang kompeten. Kalau kita berbicara tentang kompeten, ya, memang sebagai ASN kita harus mempunyai kompetensi, ya. Kenapa kita harus mempunyai kompetensi? Karena kita akan diberikan tugas. Orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik adalah orang yang mempunyai kompetensi, ya. Nah, sebagai ASN, Pak Fadil ya, kita harus meningkatkan kompetensi diri. Kenapa kita perlu meningkatkan kompetensi diri? Karena senantiasa terjadi perubahan. Jadi kalau hari ini misalnya ya kita tidak tahu tentang ini, maka kita harus tingkatkan. Ketika orang tidak meningkatkan kompetensi dirinya, maka dia akan ketinggalan. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengembangkan kompetensi? Ya, caranya untuk meningkatkan kompetensi atau mengembangkan kompetensi ya dengan mengikuti pelatihan, workshop, atau sumber-sumber lainnya, atau belajar di internet, atau tutorial YouTube dan lain-lain bisa. Atau memperluas jaringan, atau memperluas kenalan sehingga kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, gitu Pak Fadil. Oke, terima kasih atas pencerahannya ya. Jadi kompeten kalau kita tidak belajar, tidak mau berkembang, nah makanya jadi tertinggal. Nah, untuk belajar ini ketinggalan Pak Fadil. Betul sekali. Aduh. Kemudian yang kedua tadi juga ya sumber belajar sudah banyak ya Pak Ilham, bisa dari YouTube, bisa beli buku, sudah banyak, elektronik juga, beli buku, betul. Bisa juga memperluas jaringan. Jadi kalau misal kita banyak teman, otomatis kita bakalan lebih banyak relasi. Nah, betul, banyak relasi, kita meningkatkan pengetahuan. Mungkin dengan diskusi antara teman tersebut, atau dia yang ajar kita, atau kita yang mengajar mereka, kan sama-sama meningkatkan itu. Baik mengajar maupun diajar. Nah, itu tadi saya kira pencerahan yang lumayan wah dari Pak Ilham ya. Kemudian kita lanjut mungkin ke perilaku berikutnya. Nah, Bu Iva, kira-kira apa sih perilaku berikutnya dari kompeten ini, Bu Iva? Baik, terima kasih Pak Fadil. Jadi perilaku yang kedua itu membantu orang lain belajar. Jadi Pak Fadil, tidak hanya kita yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi kita, tapi kita juga bertugas untuk membantu orang lain yang ada di sekitar kita agar mereka juga ikut berkompeten, ikut berkembang dan ikut aktif bersama-sama dengan kita. Tentu banyak cara ya, banyak ajang transfer pengetahuan, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Contohnya mungkin kita bisa seperti yang kita lakukan sekarang, salah satunya itu mendokumentasikan
pengetahuan-pengetahuan kita, kemudian nanti ini linknya kita share ke YouTube, terus orang lain mengakses. Dengan ini adalah salah satu cara untuk membantu orang lain belajar. Jadi dengan mereka melihat atau mengakses pengetahuan-pengetahuan yang kita dokumentasikan itu juga salah satu perilaku kompeten kita sebagai ASN. Tentu banyak sekali juga seperti kalau kita sebagai dosen ya, mungkin salah satunya juga kayak tulis artikel atau jurnal, kemudian kita publish. Itu juga salah satu cara kita bagaimana membantu orang lain belajar. Tentu banyak sekali cara-cara untuk kita berkompeten bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti kayak kita adakan seminar, sharing session. Jadi banyak sekali cara untuk membantu orang lain belajar. Seperti itu Pak Fadil. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya ya. Wah, ini juga salah satu tanggapan yang lumayan mind blowing. Jadi membantu belajar. Tidak, kalau dalam di bahasa Makassarnya ya, atau di orang Sulawesi Selatan itu tidak boleh seke. Ya, betul. Tidak boleh pelit, kita harus bantu orang belajar. Nah, saya juga ada senior dari matematika yang selalu mengingatkan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman itu juga ya dengan mengajar orang lain. Jadi siapa tahu apa yang kita ajarkan ada kekeliruan dan yang kita ajar itu sadar akan kekeliruan tersebut, terus mengingatkan, jadi kita belajar juga, saling belajar lah intinya. Oke, jadi amal jariah Pak Fadil. Wah, itu betul sekali, amal jariah. Iya. Saling mengajar, terus diajar juga yang lain, langsung given. Oke, itu tadi terkait perilaku, membantu orang lain belajar, kemudian perilaku terakhir. Nah, Bu Sida ini. Bu Sida, bagaimana perilaku terakhir, Ibu? Perilaku terakhir itu yaitu melakukan kerja terbaik. Sebenarnya melakukan kerja terbaik itu seperti apa sih? Nah, melakukan kerja terbaik itu di mana pengetahuan yang kita miliki itu bisa menjadi sebuah karya. Misalnya contohnya kita kan sebagai dosen nih, kemudian kita mengampu mata kuliah. Contohnya misalnya saya yang seorang dosen dalam prodi pendidikan fisika, misalnya mengajar mata kuliah gelombang. Nah, dari mata kuliah gelombang yang saya ajar ini bagaimana saya bisa mentransfer pengetahuan saya menjadi sebuah karya. Itu bisa dengan membuat buku gelombang, buku ajar yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Nah, dari pengetahuan yang saya miliki itu, saya buat buku, kemudian saya terbitkan dan saya sebarluaskan. Sehingga pengetahuan saya itu bukan cuma saya yang memiliki, tapi juga orang lain bisa membacanya lewat buku yang telah saya buat. Mungkin selain itu juga untuk kita yang sebagai dosen, yaitu melakukan penelitian. Dari penelitian yang kita miliki nih ya, penelitian yang kita miliki, kita terbitkan dalam bentuk artikel. Itu supaya apa? Supaya masyarakat luas itu tahu, oh ternyata penelitian yang kita lakukan ini hasilnya seperti ini toh. Saya mempunyai pengalaman dulu, penelitian saya itu di bidang media pembelajaran berbasis high order thinking skill. Jadi itu saya membuat satu buah aplikasi berbentuk mobile. Nah, aplikasinya itu saya sebarkan lewat App Store. Jadi nanti untuk mahasiswa yang mau mengaksesnya juga bisa mengambilnya, mendownloadnya lewat App Store. Selain itu juga untuk melindungi karya itu biar nggak dijiplak dan sebagainya, saya juga mendaftarkan HAKI gitu, sehingga kan untuk yang kita telah buat aplikasinya itu bisa terlindungi secara hukum dan juga masyarakat luas bisa mengaksesnya dengan bebas. Ya seperti itu sih menurut saya untuk pekerjaan terbaik, di mana pengetahuan kita itu bisa menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati orang banyak. Wah. Pengalaman yang sangat-sangat menarik ya Bu Sida, terkait Bu Sida yang bikin aplikasi terus dimasukkan di App Store. Wah, lumayan generous sekali nih, dibagi-bagikan ke halayak umum. Jadi bekerja terbaik ini kita bisa ubah pola pikir.
kalau kita mengikuti pelatihan, ikut workshop dan belajar, kita tidak pikir biayanya, tapi kita pikir apa yang kita ikuti ini bisa jadi investasi di masa depan. Jadi investasi ini tidak melulu dalam bentuk uang, tidak melulu dalam bentuk saham, tapi bisa juga dalam bentuk pengetahuan seperti ini. Oke, terkait kompeten ini, saya kira tadi ketiga narasumber ini sudah sangat mencerahkan kita ya terkait kompeten pada core value ASN berakhlak ini. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa pada pertemuan terkait harmonis. Sebagai penutup, saya harapkan ke depannya para penonton bisa mengambil hikmah dan mengambil hal positif dari apa yang kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada para narasumber. Good job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya.